Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra, nomor BB 210116-2022. Jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Sistem Informasi, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang eksploitasi keamanan pada pembelajaran keamanan sistem informasi. Technical Vulnerabilities. Vulnerabilitas teknis dalam keamanan sistem informasi merujuk pada kelemahan atau celah dalam sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengancam integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan data dan sumber daya yang terkait. Berikut ini merupakan jenis kerentanan teknis umum. Yang pertama ada kerentanan jaringan, kerentanan perangkat lunak, kerentanan perangkat keras, kerentanan aplikasi web, dan lain-lain. SQL Injection (XSS). SQL Injection dan Cross-Site Scripting atau XSS adalah dua jenis serangan yang berbeda dalam konteks aplikasi web. Berikut penjelasannya. Yang pertama, SQL Injection terjadi ketika penyerang memasukkan atau menginjeksikan kode SQL berbahaya ke dalam input yang dimaksudkan untuk dieksekusi oleh basis data. Celah ini muncul ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau melarang input pengguna dengan benar sebelum menjalankan query SQL. Sebagai hasilnya, penyerang dapat memanipulasi query SQL yang dijalankan oleh basis data dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Cross-Site Scripting atau XSS adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang menyisipkan atau menginjeksikan kode skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Tujuan utama dari serangan XSS adalah menjalankan skrip berbahaya di dalam browser pengguna yang melihat halaman yang terinfeksi. Lanjut, path traversal. Path traversal atau traversal berarti penelusuran. Adalah serangan keamanan yang mengeksploitasi celah dalam aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk mengakses file atau direktori di luar yang seharusnya diakses. Serangan ini terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau membatasi input pengguna yang digunakan untuk membangun jalur file atau direktori. Untuk melindungi aplikasi web dari serangan path traversal, beberapa praktek keamanan yang perlu diimplementasikan antara lain. Yang pertama, validasi input. Pastikan bahwa input pengguna yang digunakan tidak mengandung karakter atau pola yang tidak diinginkan. Yang kedua, batasi hak akses. Pastikan bahwa aplikasi web dijalankan dengan hak akses terendah yang cukup. Yang ketiga, sandboxing. Gunakan mekanisme sandboxing untuk membatasi akses file atau direktori. 4. Pembaruan keamanan. Dan yang kelima, gunakan mekanisme pengamanan file. Command injection. Command injection adalah serangan keamanan komputer yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk menyisipkan dan menjalankan perintah yang tidak sah atau berbahaya. Serangan ini terjadi ketika aplikasi atau sistem menerima input dari pengguna tanpa melakukan validasi atau sanitasi yang memadai, sehingga memungkinkan pengguna jahat untuk menyisipkan perintah sistem ke dalam input yang diterima. Untuk mencegah serangan command injection, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, escape atau sanitasi karakter khusus yang dapat digunakan untuk menyisipkan perintah sistem menggunakan parameter terikat atau API yang benar. Kedua, validasi input pengguna. Ketiga, gunakan library atau framework keamanan yang telah teruji dan memiliki fitur perlindungan terhadap serangan command injection. Logical vulnerabilities. Logical vulnerabilities adalah proses penggunaan teknik berbasis perangkat lunak untuk mengautentikasikan hak istimewa pengguna pada jaringan atau sistem komputer tertentu. Konsepnya adalah elemen dari area keamanan komputer yang lebih lengkap, yang mencakup metode perangkat keras dan perangkat lunak untuk memperoleh terminal atau jaringan. Manfaatnya yaitu kesederhanaan. Pengguna hanya perlu informasi nama pengguna dan kata sandi yang dihafal untuk mengakses sistem. Kelemahannya yaitu oknum pengguna dapat mencuri username dan password untuk merusak sistem. Value modification. Value modification dikenal sebagai tampering atau data tampering yang mana sejenis serangan yang penyerang secara tidak sah mengubah atau memanipulasi nilai data yang diproses oleh suatu sistem atau aplikasi.
Contoh serangan value modification meliputi yang pertama mengubah harga, 2 mengubah status, 3 memodifikasi data pribadi, 4 menyusup kode berbahaya. Langkah hindari value modifikasi. Yang pertama, validasi input, 2 enkripsi tanda tangan, 3 hak akses atau otoritas yang tepat, 4 pemantauan dan log, 5 pembaruan perangkat lunak. Penerapan praktik pengembangan perangkat lunak yang aman dan pengujian pengamanan yang komprehensif akan membantu mengurangi risiko serangan value modification dan melindungi integritas data dalam sistem atau aplikasi. Privilege escalation. Privilege escalation adalah cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem dalam batas keamanan. Penyerang mulai dengan menemukan titik lemah atau celah untuk mendapatkan akses ke sistem. Serangan privilege escalation terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, temukan kerentanan. Kedua, buat privilege escalation exploit terkait. 3. Gunakan exploit pada sistem. 4. Periksa apakah berhasil mengeksploitasi sistem. 5. Dapatkan hak istimewa tambahan. Cara mencegah serangannya adalah mengubah kata sandi akun administratif secara teratur dan menegakkan kebijakan kata sandi yang kuat. User impersonation. User impersonation atau peniruan identitas adalah pelaku jahat berpura-pura menjadi pengguna atau layanan yang sah untuk mendapatkan akses ke informasi yang dilindungi. Yang perlu dilakukan penyerang hanyalah mengumpulkan informasi yang cukup tentang pengguna atau layanan yang sah untuk mengelabui orang lain agar berpikir bahwa mereka adalah seperti yang mereka katakan. Cara mengenali serangan penipuan identitas. Yang pertama, rasa urgensi. Kedua, kerahasiaan. 3. Permintaan untuk berbagai informasi sensitif. 4. Alamat email yang dimodifikasi. 5. Email yang ditulis dengan buruk. 6. Adanya tautan atau lampiran berbahaya. False account creation. False account creation atau pembuatan akun palsu adalah tindakan membuat akun atau profil online yang menggunakan informasi palsu. Tujuannya adalah untuk melakukan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya serta membuat gangguan atau menyebabkan kebingungan. Masalah yang disebabkan oleh akun palsu. Yang pertama, kerusakan reputasi bagi perusahaan. 2. Peningkatan biaya untuk dukungan pelanggan. 3. Kesulitan dalam menentukan keaslian ulasan online. 4. Penyebaran informasi yang menyesatkan secara online. 5. Aktivitas penipuan yang terkait dengan akun palsu. 6. Praktik pemasaran curang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf.